Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, sebelum ibadah kita mulai, kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saudaraku, Sang terang yang sejati telah lahir di dunia ini. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu, Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2. Sawah dan ladang senang berseri, gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Terang dan Kegelapan, karya Novi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya, aku hanya bisa menunduk ke tanah, dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya. Namun tak sanggup, nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang, meski gelap lebih besar menghadang. Sekadar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Kita sambut bersama-sama dengan nyanyian PKJ 242, bait yang pertama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk,
cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah kita bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Sebagai nyanyian pengakuan dosa, kita pujikan PKJ 37 bait yang pertama. Bila ku renungkan saku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri bahwa setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki bagian pelayanan firman Tuhan, namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kasih,
kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Di saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkarya sehingga firman-Mu boleh hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami menyatakan firman itu menjadi berkat kepada sesama. Berkati juga untuk hamba-Mu ini, urapi sehingga firman-Mu boleh tertabur dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 masuk dalam bagian perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adalah kita yang berbahagia, yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, Shalom Aleichem, kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah hadir di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari ketiga di mana kita telah memasuki tahun 2021. Tentunya ada harapan dari setiap individu atau setiap orang yang menginginkan pencerahan di dalam kehidupannya. Kalau melihat kata pencerahan ini, hal ini menandakan ada yang atau sesuatu yang menerangi hidup kita sehingga ada respon atau penerimaan yang tergambarkan lewat pencerahan itu atau yang menerangi di dalam kehidupan kita. Demikian halnya juga dengan tema yang pada minggu ini diangkat di mana mengajak kita untuk menjadi anak terang. Ngomong-ngomong mengenai terang, tentu ketika kita sekolah, entah itu di tingkat dasar, masih ingat bagaimana terang diajarkan merupakan lawan dari gelap. Ketika mendengar kata itu seringkali di bayangan kita bahwa terang dan kegelapan itu memiliki kekuatan yang sama di dalam kehidupan ini. Padahal kalau kita lihat bagaimana terang itu hadir mengalahkan kegelapan. Lihat saja bagaimana kita ada senter, ya, bisa menerangi kegelapan. Atau ketika ada cahaya, maka kita akan mengarahkan langkah kita atau tujuan kita ke arah yang terang itu. Selain itu, apabila kita mengingat pada perjuangan perempuan Indonesia, ya, R.A. Kartini, dalam tulisannya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, berhubungan gelap dan terang. Tiada awan di langit yang tetap selamanya,
tidak ada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia pun demikian. Tentu ada sisi gelap, tapi di dalam hal kegelapan itu kita diajak untuk menjadi anak terang, menunjukkan bagaimana Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Di sini firman Tuhan menjelaskan siapa dan bagaimana Yesus itu. Yang pertama, Yesus adalah firman. Sang firman ini ada sejak semulanya dan segala sesuatu dijadikan di dalam Dia. Sang firman tidak hanya bersama-sama dengan Allah, tetapi Dia adalah Allah sendiri. Karena itu di dalam Dia ada hidup. Lalu yang kedua, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dia adalah sang terang yang menerangi setiap jiwa manusia, semua orang. Dalam bagian selanjutnya kita lihat bagaimana sang terang ini datang, hadir di dalam dunia. Sang terang mengalami penolakan pastinya. Tetapi bagi kita, setiap orang yang percaya akan menerima terang itu dan menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan inilah apabila kita melihat menjadi salah satu panggilan anak-anak terang di dalam dunia ini. Apabila kita ingat dari tugas panggilan gereja, yang pertama koinonia, yang kedua itu adalah marturia, dan ketiga adalah diakonia. Nah, kita diajak untuk keluar dari kegelapan itu kepada terang, menunjukkan panggilan kita sebagai gereja, orang-orang yang percaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 ini pun mengungkapkan bagaimana firman yang menjadi daging. Yesus Kristus, sang terang, menerangi setiap orang. Mari kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai komunitas di dalam gereja. Apakah kita mau menunjukkan hidup kita sebagai terang itu? Di dalam keluarga kita contohnya. Ataupun juga ketika kita berelasi dengan orang yang lain. Contoh sederhana adalah ketika kita tersenyum. Apakah begitu susahnya Bapak, Ibu, serta saudara-saudara untuk tersenyum? Apakah ketika kita melontarkan atau mengeluarkan senyum itu akan kehabisan persediaannya? Ya, tentu tidak. Malahan persediaan kita tidak terbatas. Berikanlah senyuman untuk menjadi terang kepada orang lain. Kristus sudah menjadi terang, menunjukkan kebaikan-kebaikan, sehingga kita pun hendaknya menyambut terang itu dengan menunjukkan kehidupan kita yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu hal ini menjadi pergumulan bersama untuk menjadi terang di dalam kehidupan kita, untuk menunjukkan terang kepada sesama kita. Ada saja tantangan-tantangan, ada saja hambatan-hambatan yang kita terima. Namun, hal ini sebenarnya menyadarkan diri kita bahwa diri kita memiliki keterbatasan. Karena itu, hendaklah kita berpegang atau mengandalkan kepada sang terang itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana melalui firman Tuhan ini menyatakan hidup kita yang terang, hidup di dalam Yesus Kristus, menjadi cahaya di dalam dunia ini, menunjukkan kasih tidak hanya sekedar ngomong, gitu kan ya, tetapi juga menunjukkannya lewat perbuatan kita hari lepas hari.
Nah, ketika menjadi anak terang, ini tidak dipisahkan dengan rangkaian kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, pergumulan kita, entah itu juga di dalam pekerjaan sekarang ini. Kadang-kadang dengan keadaan yang ada di sekitar kita membuat emosi kita begitu meluap, sehingga ada saja mungkin pernyataan-pernyataan atau kata-kata atau perbuatan yang tidak mengenakan di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita renungkan bersama, apakah kita sudah memenuhi panggilan kita, panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hidup kudus, bersaksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan. Walaupun tidak bisa bertemu, ya, kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita bisa menaikkan doa atas pergumulan-pergumulan dari saudara-saudara kita, dari orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan siapa saja yang terpanggil menjadi anak-anak terang itu, ya, kita semua. Bukankah hal inilah yang dinyatakan dalam firman Tuhan, bahwa diri kita hendaknya saling menopang satu sama lain, menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, di mana Tuhan kita hadirkan, bukan kita yang kita tunjukkan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, saling menopang, dan Tuhan sang terang itu kita tunjukkan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau sudah membawa kami menapaki dalam tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan berkati tahun ini sehingga menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Tuhan Surgawi, kami berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam pemulihan. Ibu Harni, Mbah Sulono, Bapak Santo, Bapak Samuel Si Prasetyo Nugroho, Ibu Ani, Ibu Andrani, Saudara Santi, putri dari Bapak Pendeta Wurihanto, serta Saudara Daniel. Kami serahkan Tuhan mereka semuanya, agar di dalam pemulihannya
hanya berkat-Mu saja, melalui obat, melalui dampingan dari orang tuanya, dampingan dari saudara-saudaranya, dampingan dari kerabatnya. Kami serahkan semua ini. Pemulihan-Mu lah yang dapat menjadikan berkat bagi kami, karena Engkau dokter di atas segala dokter. Bapa Sorgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah menginjak masa lanjut, yaitu Bapak Kumbono, Ibu Kumbono, Ibu Rusmini, Bapak Thomas Bambang Sujianto, Ibu Sumbar Irani. Kami serahkan Tuhan beliau semuanya di dalam masa tuanya, sehingga dapat memuliakan nama Tuhan dan makin dekat dengan Engkau. Dan Sorgawi, kami berdoa juga Tuhan pasti ini untuk saudara-saudara kami yang sedang hamil Tuhan. Ibu Sari Puspita Dewi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehamilannya, sehingga sampai pada saat nanti untuk lahir dengan selamat, baik anaknya maupun ibunya. Dan Sorgawi, kami berdoa juga untuk kegiatan gerejawi, kegiatan majelis, kegiatan komisi, kegiatan panitia, kegiatan pebadan. Kami serahkan ke tangan-Mu rencana-rencana yang sudah dipersiapkan, sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, kami berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, apakah itu pergumulan pekerjaan, pergumulan mencari jodoh, pergumulan berwira swasta. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami serahkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang di dalam masa-masa pandemi ini ada kesulitan. Kami serahkan, Tuhan yang akan memberi kecukupan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelunasan ruko di gereja kami. Tuhan, ketuk kami, ketuk warga kami, ketuk semuanya untuk dapat berpartisipasi di dalam pelunasan ruko tersebut. Dan Sorgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk proses pemanggilan pendeta di GKJ Bumida ini yang sudah dalam tahap mendekati masa orientasi. Kami serahkan proses selanjutnya supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami dari tingkat paling atas, presiden, hingga tingkat paling bawah, supaya dapat bersama-sama di dalam masa sulit ini, di dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati para pemimpin kami sehingga dapat mengatasinya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Selama kantong persembahan beredar, kita memuliakan nama Tuhan dari NKB 133 bait pertama. Syukur padamu
ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami persembahkan dari pemberian-Mu. Berkati Tuhan persembahan kami, baik itu persembahan bulanan, syukur, KAA, pembangunan, persembahan ruko, maupun persembahan yang lain. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan, supaya persembahan ini berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola dengan baik seturut kehendak-Mu dan takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Banyak dosa serta kesalahan kami Tuhan, kami mohon ampun. Doa ini pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan